Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore rekan-rekan CPL ya, dimanapun berada teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya teman-teman semuanya. Namun sebelum itu saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan ya, yang pada kesempatan kemarin kalau nggak salah ya itu ada prosesi pelantikan secara resminya teman-teman semuanya. Dan kemudian bagi yang belum terpilih jangan berkecil hati ya, masih ada momentum di PPK ya, ataupun sebagai PKD ataupun sebagai PPS seperti itu ya, itu ya teman-teman. Kemudian pada hari ini izinkan saya berbagi informasi. Ada yang bertanya ya, baik itu melalui Japri ataupun di dalam grup ya, yaitu mengenai merangkap jabatan ya sebagai Panwaslu Kecamatan seperti itu. Nah, pertanyaan pertama itu saya nggak tahu ini dari siapa ya, Mbak Ria ini kalau dalam WhatsApp-nya itu dalam grup ya, menanyakan jika perangkat desa jadi panwascam apakah boleh? Jika tidak atau boleh, undang-undangnya di mana? Mohon pencerahannya, Mas ya. Itu dari Mbak Ria. Kemudian ada yang melalui Japri ke saya itu, Bang, di tempat saya ada anggota BPD yang lolos 3 besar dan diperkirakan orang tersebut titipan. Waduh ya, titipan ini bahaya ini. Apakah seorang BPD saat mendaftar harus melepas jabatannya dulu atau setelah terpilih saja harus melepas jabatannya? Ya, itu pertanyaan dari Mbak Ria, sama nggak tahu ini dari siapa ya. Yang baik itu melalui WhatsApp grup ataupun secara Japri. Oke, gini teman-teman, saya izin menjawab berdasarkan pengetahuan saya, dan apabila ada perbedaan pendapat ya, kiranya rekan-rekan bisa diskusi baik itu melalui di WhatsApp ataupun secara pribadi ya, Japri. Oke, pertama yang perlu kita pahami bersama itu mengenai persyaratan sebagai Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita mengetahui apakah perangkat desa ataukah BPD ini termasuk dalam hal jabatan pemerintahan seperti itu ya. Oke, yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 Ayat 1 huruf C itu mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Nah, kalau ini seseorang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan ya, harus mengundurkan terlebih dahulu sebelum mendaftar sebagai panwas seperti itu. Kemudian di huruf N-nya ya, itu bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Nah, kalau yang huruf N ini berarti analisa saya itu seseorang biasa ya, yang sebelumnya itu nggak mempunyai jabatan ya, kemudian dia terpilih ya harus bersedia ketika ditawarin misalkan menjadi anggota BUMN, BUMD ataupun sebagai jabatan pemerintahan, yaitu harus selesaikan dulu panwasnya seperti itu ya, kalau makna daripada huruf N ini seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Ria dan rekan kita ya yang di Japri itu, maka perlu kita cek dulu ya terkait dengan pemerintahan itu. Perangkat desa dan anggota BPD itu termasuk pemerintahan atau bukan seperti itu ya. Karena kalau termasuk dari pemerintahan maka itu ya tentu nggak boleh dong, karena itu kan termasuk dalam persyaratan pasal 117 itu ya. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya,
pasal 1 angka 3 itu menyebutkan pemerintah desa, menjelaskan ya, pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat, mohon maaf, pasal 1 angka 3-nya itu pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ya. Berarti kepala desa dan perangkat desa itu merupakan penyelenggara daripada pemerintahan desa, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan desanya ya. Berarti secara logikanya dia itu sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan desa ya, seperti itu. Kemudian DPD ya, dalam pasal 1 angka 4-nya menjelaskan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan ya. Fungsi pemerintahan sama ya, seperti itu, sama dengan kepala desa, perangkat desa, seperti itu. Nah, kemudian berarti masuk dong antara mengenai pasal 117 ayat 1 huruf C sama huruf N itu mengenai jabatan pemerintahan. Menurut saya itu masuk ya teman-teman ya. Karena walaupun dalam pasal itu tidak, dalam persyaratan itu tidak dijelaskan secara signifikan mengenai pemerintahan desa, cuma di sini kan pemerintahan ada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Tapi analisa saya, ini analisa saya ya, barangkali mempunyai pendapat yang berbeda, nggak sangkan-sangkan ataupun nggak apa ya, sering-seringnya saya menyampaikan mari kita diskusi dan mari kita diskusi seperti itu. Tapi ini pendapat saya, yaitu termasuk jabatan perangkat desa, anggota BPD itu termasuk daripada jabatan pemerintahan, seperti itu ya. Nah, itu di undang-undang pemilunya ya. Karena kalau nggak salah juga itu dalam hal ketika mendaftar itu kan mengisi surat pernyataan ya. Dimana dalam surat pernyataan itu saya tampilkan ya, di dalam huruf D sama huruf H itu sama, termuat persyaratan pasal tadi ya, di pasal 117 itu dimuat juga di situ. Berarti secara logikanya kalau memang dia terbukti sebagai pemerintah, mohon maaf, kalau dia terbukti mempunyai jabatan dalam pemerintahan disertai dengan bukti-bukti, kemudian sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota ya untuk dimintain klarifikasi lah ataupun ya ditindaklanjutin lah, bahasanya seperti itu ya. Itu teman-teman semuanya ya. Dalam surat pernyataan juga kan itu mempunyai apa ya, di tanda tangan apa di atas materai seperti itu kan. Berarti secara kedudukan lebih kuat lagi seperti itu ya. Jadi jangan ya silakan lah teman-teman disertai dengan bukti ya, cari buktinya. Kemudian dalam undang-undang desa juga ya disebutkan ada larangan sebagai perangkat desa ini ya, dalam undang-undang desanya. Itu pasal 51 huruf I ya, perangkat desa itu dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD ya. Kemudian anggota DPR, anggota DPD RI, kemudian anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang pemilu juga termasuk ke sini ya. Karena dalam undang-undang pemilu juga ya, itu kan ada apa? Ada klasifikasi syaratnya ya. Dan kemudian dia terpilih ya. Ini kan otomatis melanggar larangan ini ya. Melanggar pasal 1 huruf I ini, seperti itu dalam undang-undang desa ya. Silakan teman-teman review. Kemudian anggota BPD juga sama ya. BPD juga dilarang merangkap sebagai anggota DPR, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sama seperti itu. Berarti apa ya? Di undang-undang desa juga itu dilarang ketika double jabatan, yang merangkap jabatan. Kemudian di dalam Panwas juga itu diatur sebagai persyaratannya. Nah, kemudian tidak lanjutnya apa rekan-rekan? Bisa rekan-rekan kumpulkan buktinya, kemudian sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti, seperti itu ya. Tapi kalau dalam undang-undang desa itu ada sanksi untuk perangkat desa teman-teman ya. Ada sanksi di pasal mana itu di pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 ya. Sanksinya itu berupa teguran tertulis terlebih dahulu ya.
Kemudian apabila teguran tertulis ini masih belum ditindaklanjutin, apakah dia milih kemana entah kemana ya, seperti itu bagaimana situasi di lapangannya, dilanjut dengan pemberhentian sementara dan nanti berefek kepada pemberhentian tetap di perangkat desa ataupun di BPD-nya, seperti itu ya. Jadi silakan rekan-rekan, kuncinya itu cari bukti ya, bukti terlebih dahulu, kemudian sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota ya, menyampaikan, melaporkan ya, disertai dengan bukti-bukti teman-teman, seperti itu ya. Kalau merasa ada yang dirugikan, seperti itu. Namun perangkat desa dan anggota BPD ini yang sudah mempunyai yang sudah mempunyai legalitas, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan juga itu datangnya dari saya ya, karena saya juga nggak sempurna teman-teman semuanya. Mari kita bareng-bareng belajar ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kurang jelas, ataupun ada perbedaan pendapat. Mari kita berdiskusi lebih lanjut, baik itu secara japri maupun cara di WhatsApp grup ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.